Oke bro, dalam video ini gue akan update lagi, gue akan mereview ada dua aplikasi pinjol ilegal di bulan November tahun 2024 ini. Gue akan review nama aplikasinya apa dan bagaimana cara installnya. Teman-teman yang saat ini, yang mungkin Anda punya aplikasi di kedua ini, teman-teman mending galbe saja dan uninstall. Tapi teman-teman yang membutuhkan aplikasi ini, teman-teman simak dan perhatikan hasil dari reviewnya agar teman-teman bisa mengetahui informasi ini seutuhnya, agar teman-teman tidak kejebak dalam lingkaran dunia pinjol ilegal. Karena juga teman-teman harus tahu dunia pinjol ilegal ini dunia yang gelap, dunia kejam. Jadi makanya teman-teman, gue sarankan teman-teman lebih baik nggak usah mengajukan di pinjol ilegal. Namun di sini gue hanya mereview saja dan gue tidak menyarankan Anda install, Anda download, Anda ajukan, dan Anda pinjam duitnya di aplikasi pinjol ilegal tersebut. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Di sini akan gue review ada dua aplikasi pinjol ilegal terbaru yang mungkin sudah rilis di bulan November tahun 2024. Di sini gue ada menemukan dua APK pinjol ilegal yang masih beroperasi, yang masih bisa mencairkan ketika Anda melakukan pengajuan. Tapi di sini gue disclaimer juga, di dalam konten ini gue tidak mempromosikan aplikasi pinjol ilegal, menyarankan Anda untuk install, menyarankan Anda untuk melakukan pengajuan, dan itu semuanya gue tidak sarankan Anda untuk melakukan pengajuan, install, download. Di sini teman-teman hanya untuk sebatas pengetahuan saja, agar teman-teman lebih hati-hati, agar teman-teman bisa menjauhi APK pinjol ilegal ini. Oke, nama aplikasi yang pertamanya, teman-teman di sini perhatikan hasil reviewnya. Di sini ada aplikasi pinjol ilegal yang bernama Uang.io. Di sini kita sudah berhasil login di aplikasi pinjol ilegal dari Uang.io. Dan di sini teman-teman jangan install juga, dan di sini teman-teman jangan install, jangan download, tapi dengarkan dulu seutuhnya. Ya, hasil dari video ini teman-teman tonton dulu, baru habis itu teman-teman nggak usah install. Ya, di sini teman-teman terlihat di bagian utama, ya, kita memiliki gagal bayar sebesar 5 juta rupiah. Cukup besar sekali, jumlah maksimum 5 juta. Nah, teman-teman bisa perhatikan lagi, di sini kita melihat di bagian semua bahwa kita memiliki gagal bayar atau sudah disetujui pinjamannya itu sebesar 1.400.000 rupiah. Ya, dan juga untuk tenornya 05/11/2024. Dan teman-teman juga di sini perhatikan untuk lebih detailnya, ini yang lebih kacau lagi bro. Kita jumlah pinjaman itu 1.400.000, ini gila bro. Jumlah yang harus dibayar 1.500.000 rupiah. Anda mengajukan pinjaman 1.400.000, cair ke rekening kalian cuman 1 juta rupiah. Lalu Anda disuruh bayar 1.500.000 rupiah. Gokil bro, pinjol ilegal, pinjol rentenir online. Dan teman-teman bisa perhatikan bahwa kita tanggal pembayaran itu sebesar, dan teman-teman juga bisa perhatikan tanggal pembayaran berikutnya 05/11/2024. Oke, teman-teman dari sini sudah paham dari pinjol Uang.io. Teman-teman juga bisa perhatikan resikonya apa saja dari aplikasi pinjol ilegal Uang.io. Nah, teman-teman di sini perhatikan bahwa kita sudah masuk di bagian settingan izinnya. Izin permission yang dimiliki oleh aplikasi pinjol ilegal Uang.io. Yang pertama lokasi, SMS, telepon, dan 1 kontak. Dan ternyata aplikasi pinjol ilegal Uang.io itu bisa mengambil buku kontak. Jadi di bagian permission pada bagian telepon itu nge-trigger di bagian akses kontak. Keren gak ya? Keren. Makanya teman-teman ketika melihat ini, oh ternyata aplikasinya tidak bisa mengambil daftar buku kontak. Sebenarnya aplikasi ini bisa mengambil daftar buku kontak teman-teman. Nah, makanya itu pengkelabuan dari aplikasi pinjol ilegal yang teman-teman harus tahu. Makanya gue tidak menyarankan Anda install. Gue tidak menyarankan Anda install, Anda download, dan Anda ajukan. Oke? Ya. Dan selanjutnya teman-teman di aplikasi yang berikutnya adalah, teman-teman bisa perhatikan kembali. Di sini ada aplikasi pinjol berikutnya adalah Dana Fleksibel. Nah, dana fleksibel ini teman-teman juga bisa perhatikan. Ya, aplikasi ini ternyata bisa meretas
log panggilan, SMS, dan kontak. Dua aplikasi pinjol ilegal ini sangat berbahaya sekali kalau kalian install dan download pengajuan dan sampai galbay. Karena APK-nya ini bisa melakukan peretasan. Khususnya kontak-kontak Anda diambil, log panggilan kalian diambil, isi SMS kalian diambil. Tapi APK ini tidak bisa mengambil galeri kalian. Ya, tapi dua APK pinjol ilegal ini termasuk golongan pinjol baru yang sudah ada di dalam Play Store. Tapi tingkat resikonya ini sangat berbahaya sekali, ya bro. Dan di sini kita langsung login aja, ya teman-teman bisa perhatikan di sini kita langsung login aja. Oke, kita sudah masuk di bagian utama, ya. Di sini teman-teman perhatikan kita melakukan pengajuan, dan teman-teman di sini kita memiliki banyak sekali pinjaman yang dicairkan dan langsung galbaikan. Dana Cahaya dari produk Dana Cahaya ini adalah 1 juta. Ya, pinjaman hemat 1 juta. Nah, teman-teman yang harus Anda tahu, aplikasi pinjol ilegal di Play Store identik dia memiliki anakan pinjol ilegal. Pinjol ilegal membuat anakan-anakan dari pinjol ilegal tersebut itu hanya sebuah produk saja. Produk-produk itu hanya sebuah sales marketing saja. Padahal Anda itu memiliki utangnya di platform itu, bukan di anaknya, tapi di platformnya. Ya, tadi pinjol namanya Dana Fleksibel. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, memang aplikasinya terbukti bisa mencairkan ya 1 juta, 1.600.000 dan 600.000, dan itu digagal bayarkan. Dan ada yang juga sampai 300.000 digagal bayarkan. Ya, walaupun aplikasi pinjol ilegal ini bisa mencairkan, bukan berarti setiap Anda mengajukan di pinjol ilegal yang ada dalam video ini, pengajuan Anda langsung disetujui. Tidak bro, Anda bisa disetujui di aplikasi pinjol ilegal berdasarkan kalau Anda punya riwayat atau skor kredit Anda di aplikasi pinjol legal itu tidak gagal bayar atau tidak telat bayar. Makanya orang-orang yang punya pinjol legal tapi gagal bayar lalu install pinjol ilegal pasti auto tolak. Pasti auto tolak. Makanya teman-teman yang sudah gagal bayar, jangan coba-coba install kembali aplikasi pinjol ilegal dengan beralasan pinjol ilegal mudah cair, dengan alasan untuk berantas pinjol. Bukan seperti itu. Dan juga teman-teman harus tahu, pinjol ilegal walaupun dia baru ada di dalam Play Store, bukan aplikasinya yang baru, melainkan aplikasi ini hanya untuk mengganti nama. Ya, aplikasi pinjol ilegal yang baru di Play Store, dia itu bukan baru aplikasinya, tapi hanya mengganti nama. Namanya saja, namanya doang bro yang baru. Tapi sebenarnya isinya sama saja. Makanya walaupun nanti ada aplikasi pinjol ilegal yang baru di Play Store, bukan berarti Anda datanya baru juga di sana, bukan. Mereka hanya mengganti nama saja. Makanya ketika ada aplikasi pinjol ilegal yang baru, lalu Anda merasa gagal bayar, lalu Anda mengajukan di pinjol tersebut, pasti auto tolak. Sekali lagi, pinjol ilegal selalu bergonta-ganti nama. Padahal orangnya itu-itu saja bro. Ya, makanya pinjol ilegal ya di dalam Play Store ini terus beternak. Mati 1, tumbuh 1000. Nah, sebenarnya pemerintah juga harus bisa ya memantau apakah ada mafia di tubuh instansi pemerintahan yang melindungi APK pinjol ilegal agar tetap bisa beroperasi. Contohnya adalah kemarin teman-teman sudah lihat berita bahwa ada 11 pegawai Komindigi, dan di mana 11 pegawai itu ditangkap polisi terindikasi atau diduga membackingi sebuah website dari judol. Itu kan sebuah pembelajaran. Jangan hanya judol aja diberantas, tapi pinjol pun juga harus diberantas. Khususnya mafia-mafia yang sudah melindungi pinjol ilegal yang sudah beroperasi di Indonesia ini. Dan mungkin segitu aja informasinya. Saran gue adalah teman-teman masyarakat di Indonesia ini jangan coba-coba install, jangan coba-coba mengajukan. Lebih baik Anda nggak usah install, Anda nggak usah download. Sebutuh apapun Anda uang, jangan coba-coba melakukan itu.
Ya, mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.